Salam sejahtera untuk kita semua. Siapa yang memindahkan keju saya? Tidak ada yang permanen dalam hidup. Perubahan adalah satu-satunya yang konstan dan pasti akan terjadi di setiap bidang di beberapa titik dalam hidup Anda. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa baik Anda dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Buku karya Spencer Johnson ini adalah salah satu buku terbaik tentang perubahan, dan bagaimana Anda dapat meramalkan sampai batas tertentu dan beradaptasi dengan perubahan ini. Apa yang akan Anda lakukan jika tiba-tiba kehilangan pekerjaan? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menghadapi masalah keuangan dan masalah lain dalam bisnis Anda? Apa yang akan Anda lakukan jika pacar atau istri Anda tidak lagi ingin tinggal bersama Anda? Perubahan ini tidak akan terjadi secara tiba-tiba dalam hidup, dan ini akan menjadi proses bertahap sebagian besar waktu, tetapi kita gagal untuk memperhatikan perubahan kecil, dan mengalami depresi, ketika perubahan kecil menumpuk menjadi perubahan besar, yang menghancurkan yang membagi hidup kita, menjadi dua fase. Satu sebelum kejadian dan satu setelah kejadian. Cerita ini memiliki 4 karakter yang hidup dalam labirin yang penuh dengan ruangan dan koridor serupa. Dari situ kamu pasti akan berhubungan dengan salah satunya. Keju mewakili keinginan kita dalam hidup. Itu bisa apa saja mulai dari pekerjaan tetap, bisnis yang sukses, keluarga yang penuh kasih, kesehatan yang baik, ketenangan pikiran, atau kombinasi dari beberapa item atau semua item. Anda dapat menghubungkan diri Anda dengan karakter di labirin, dan Anda akan belajar pelajaran berharga dari petualangan mereka seiring berjalannya cerita. Karakter. Dahulu kala, di negeri yang jauh hiduplah 4 karakter dalam labirin. 2 tikus, mengendus dan berlarian, dan 2 orang kecil dengan tinggi yang sama, Hem dan Haw. Sniff dan Scurry adalah tikus sederhana dengan perilaku yang baik. Seperti tikus, mereka biasa mencari, mengendus, dan mencari makanan. Hem dan Haw adalah manusia dengan otak yang kompleks. Keputusan mereka dipengaruhi oleh keyakinan dan emosi. Tapi keju penting untuk keempat karakter itu, karena memberi mereka kebahagiaan yang sama besarnya. Stasiun keju. Setiap pagi mereka semua memakai sepatu lari, dan keluar dari lubangnya. Mereka mulai mencari keju di labirin, yang memiliki liku-liku yang tak terhitung banyaknya, dengan banyak ruangan dan kamar. Beberapa ruangan dipenuhi dengan keju dan beberapa sangat gelap dan kosong, sehingga seseorang bisa tersesat di labirin. Ada juga ruang rahasia di labirin yang, jika ditemukan, dapat mengisi hidup mereka dengan kebahagiaan dan kemakmuran. Sniff dan Scurry menggunakan metode trial and error karena otak mereka sederhana. Mereka hanya memasuki ruangan dan melihat sekeliling. Jika ruangan itu kosong, mereka meninggalkan ruangan dan mulai mencari ruangan berisi keju. Tetapi Hem dan Haw, yang memiliki otak yang kompleks, memperumit prosesnya dan keputusan mereka seringkali dikuasai oleh keyakinan dan emosi. Alhasil, tugas mencari keju menjadi menantang dan kompleks. Stasiun keju adalah tempat yang dipenuhi dengan berbagai rasa keju. Rasanya seperti surga bagi pecinta keju. Saat mencari keju, mereka menemukan stasiun keju C. Sniff dan Scurry mengikuti rutinitas harian mereka untuk bangun pagi, dan berangkat ke stasiun dengan sepatu lari mereka. Saat memasuki stasiun C, mereka mengikatkan sepatu di leher agar bisa cepat dipakai dan berlari, memperhatikan perubahan yang terjadi di sana setiap hari. Mereka makan keju sampai perut mereka tidak tahan lagi. Dan akhirnya kembali ke lubang mereka. Rutinitas Hem dan Haw berbeda. Mereka bangun larut malam dan berjalan perlahan menuju stasiun keju. Mereka beristirahat sejenak setelah memasuki stasiun. Setelah itu, mereka mengganti sepatu mereka dengan sandal. Mereka makan keju dan kembali ke lubang mereka, setelah makan lengkap. Mereka menjadi lesu dan terhibur, dengan berasumsi bahwa jumlah keju yang sangat banyak ini akan bertahan seumur hidup mereka. Mereka pikir mereka akan memiliki kehidupan yang sangat aman, bebas ketegangan, dan memuaskan di masa depan. Hem dan Haw menetap di sekitar stasiun C. Mereka meninggalkan lubang mereka dan mulai tinggal di lubang dekat stasiun. Mereka diyakinkan bahwa stasiun itu milik mereka. Mereka pantas mendapatkannya,
karena mereka telah melakukan kerja keras yang luar biasa dalam mencarinya. Makan keju membuatmu bahagia, tertulis di dinding stasiun C. Membaca ini membuat mereka bahagia. Mereka makan keju yang lezat dan tidur nyenyak. Pada akhirnya, mereka kembali ke lubang mereka dengan keyakinan akan masa depan mereka dan mengikuti rutinitas yang sama. Arogansi mereka tumbuh setiap harinya. Perubahan terjadi. Suatu hari, ketika Sniff dan Scurry mencapai stasiun C, mereka menemukannya kosong. Mereka sama sekali tidak terkejut karena mereka menyadari volume keju berkurang setiap harinya. Sebaliknya mereka siap menghadapi situasi ini. Mereka melepaskan ikatan sepatu lari mereka, memakainya, dan mulai mencari stasiun berikutnya. Bagi mereka, masalahnya sederhana dan begitu juga solusinya. Stasiun C diubah dan mereka perlu mengubahnya. Beberapa jam kemudian, Ham dan Haw memasuki stasiun. Mereka terkejut melihat stasiun itu kosong, karena mereka tidak pernah menyadari bahwa kejunya berkurang seiring berjalannya waktu. Perubahan ini tiba-tiba dan menghancurkan bagi mereka. Ham mulai berteriak, "Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang memindahkan keju saya? Ini tidak adil." Haw tercengang. Dia tidak percaya bahwa keju itu tidak ada di sana. Dia berpikir bagaimana volume keju yang begitu besar bisa hilang dalam semalam. Dia sama sekali tidak siap untuk situasi ini. Ham terus berteriak tetapi Haw tidak dapat mendengar kata-katanya. Reaksi mereka tepat saat peti harta karun mereka hilang. Keju bukan hanya makanan bagi mereka, itu berarti keamanan dan kebahagiaan. Bagi mereka, keju berarti sebuah pondok di Cedarland, keluarga yang penuh kasih, dan kehidupan yang sederhana. Bagi Ham, keju berarti superioritas. Mimpinya adalah mengelola keju besar dan memiliki rumah di Camembert Hill. Orang-orang kecil terus berkeliaran dalam kemarahan di stasiun C, dan berulang kali berteriak-teriak. Haw mengalami depresi. Dia memiliki 1 miliar pertanyaan dalam benaknya seperti, bagaimana mereka akan bertahan hidup tanpa keju? Apa yang akan mereka makan sekarang? Hari itu berakhir dan Ham dan Haw pergi ke lubang mereka dalam keadaan lapar dan lelah. Mereka menulis di dinding, "Semakin penting keju bagi Anda, semakin Anda ingin mempertahankannya." Keesokan paginya mereka kembali ke stasiun C, dengan harapan bisa menemukan keju tapi tidak ada. Haw tiba-tiba teringat Sniff dan Scurry dan memberitahu Ham apakah mereka tahu ada stasiun baru, yang penuh dengan keju karena mereka tidak lagi datang ke stasiun C. Tapi Ham memecah kesunyiannya hanya untuk memberitahunya bahwa mereka lebih pintar dari tikus. Haw menjawab bahwa meskipun mereka lebih pintar dari tikus, tetapi tidak bertindak cerdas pada saat itu. Dia mengatakan bahwa banyak hal berubah di sekitar mereka dan mereka juga harus berubah. Dia langsung bertanya mengapa mereka harus melakukannya. Dia percaya bahwa mereka adalah orang-orang istimewa dan hanya mereka yang pantas mendapatkan keju. Haw berpikir bahwa alih-alih menganalisis masalah secara berlebihan, mereka harus mengambil tindakan untuk keluar darinya tetapi Ham terus berteriak. Ham ingin menemukan akar penyebab masalahnya. Saat Ham dan Haw berkeliaran di stasiun C yang kosong, Sniff dan Scurry mencapai sudut terdalam labirin, mereka telah menemukan stasiun N yang penuh dengan keju. Mereka senang menemukan jumlah dan varietas keju yang sangat banyak. Identifikasi dan pantau perubahan. Ham dan Haw merasa frustrasi. Haw ingin mengambil tindakan. Dia mulai membayangkan dirinya berkeliaran di koridor labirin dan makan keju yang lezat. Dia merasa termotivasi memikirkan keju. Haw berteriak, "Ayo pergi ke labirin." Ham bersikeras dan mengatakan bahwa dia terbiasa dengan stasiun C karena dia takut keluar dari zona nyamannya. Haw terus memotivasi Haw dengan mengingatkannya tentang petualangan masa lalu mereka berkeliaran di labirin dan mereka dapat mengulangi petualangan yang sama lagi dan menemukan kejunya. Tetapi Ham menjawab bahwa dia sekarang sudah terlalu tua untuk keluar dan mencari kejunya. Tapi Haw mencoba memotivasi dengan mengatakan, "Jika kami akan mengulangi hal yang sama, kami tidak akan pernah membaik." Tanpa perubahan dalam pemikiran dan keputusannya, Ham menyarankan untuk menunggu di stasiun C. Ham memahami fakta bahwa Cheese tidak akan pernah kembali di stasiun C dan dia harus mencari sumber baru.
Meskipun dia tahu bahwa di luar labirin tidak aman, dia sangat senang merasakan sensasi dan petualangan labirin yang sama. Dia tahu bahwa dia bisa tersesat di labirin, tetapi ada juga kemungkinan untuk mendapatkan keju baru, segar, dan lezat, bahkan keju mozzarella dan cheddar. Hao mengungkapkan keputusannya untuk kembali ke labirin dan memberitahu Hem bahwa beberapa hal tidak dapat diubah. Dan mereka harus bergerak maju. Dia mencoba yang terbaik untuk mengubah pikiran temannya, tetapi tidak bisa. Dia akhirnya meninggalkan Hem dan memulai perjalanannya untuk mencari keju. Dia merasa hidup dan diremajakan. Sambil tersenyum, dia menulis di dinding, "Jika kamu tidak berubah, kamu akan punah." Dia ingat hari-harinya yang penuh depresi dan berpikir bagaimana dia bisa berakhir dalam situasi seperti itu. Dia menyesalinya alih-alih bertanya, "Siapa yang memindahkan keju saya? Mengapa dia tidak bertanya, mengapa saya tidak bangun dan pindah dengan uang kembalian lebih cepat?" Hao menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan. Dia merasa lemah berlutut. Dia terkejut dengan keputusannya untuk menunggu selama ini di stasiun C. Dia mengalami kesulitan berkeliaran di labirin dan dia memutuskan bahwa lain kali dia tidak akan menunggu kejunya habis dan akan mulai mencari kejunya lebih cepat. Hao merasakan perubahan dalam hidupnya dan berpikir lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dan tersenyum. Selama beberapa hari berikutnya, dia menemukan beberapa potongan keju tergeletak di sekitar labirin. Dia bingung dengan rute beberapa kali, tetapi dia tidak pernah menyerah. Keluar dari zona nyamannya dan mencari keju tidak kurang dari tantangan baginya. Setiap kali ada masalah muncul, dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa situasi ini jauh lebih baik daripada situasi tanpa keju yang dia alami. Daripada menunggu keju muncul secara ajaib, lebih baik mencari keju sendiri. Pada saat ini dia merasa bahwa dia sekarang memiliki kendali atas hidupnya dan dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Nikmati perubahannya. Hao meninggalkan masa lalunya dan berkonsentrasi penuh pada masa kini. Dia mengambil langkah besar dan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Rasanya seperti perjalanannya akan berlanjut selamanya, tetapi akhirnya dia mencapai tujuannya. Dia mencapai koridor tempat stasiun N ditulis. Dia masuk ke dalam dan kagum melihat keju dalam jumlah yang sangat banyak. Itu memiliki semua jenis keju yang dia impikan. Di sana dia melihat Sniff dan Scurry yang menganggukkan kepala dan melambai padanya. Hao melambai sebagai tanggapan dan mulai mencicipi semua jenis keju. Dia mengikatkan sepatu larinya di lehernya, berlari dari satu sudut ke sudut lainnya sambil berteriak, "Hore for Cheng!" Hao mengambil sepotong besar keju dan mengangkat roti panggang. Hao belajar banyak hal dengan mengamati, mengendus dan bergegas. Kehidupan tikus sangat sederhana. Mereka tidak memperumit banyak hal. Saat keju habis, mereka langsung bertindak. Dia merindukan Keliman dan berpikir untuk membantunya, tetapi mengingat pengalaman itu, dia ingin Hem menemukan jalannya. Dia tahu bahwa dia harus membantu dirinya sendiri karena tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Tidak ada yang bisa mengubahnya sampai dia ingin berubah. Bahkan jika Hem bisa keluar dari stasiun C-nya, dia bisa melihat tulisan tangan Hao di dinding, dan bisa mencapai stasiun C mengikuti catatan di dinding. Hao merangkum tulisannya dan menuliskannya di dinding terbesar stasiun N. Hao makan lebih banyak keju dan tiba-tiba dia mendengar langkah kaki seseorang yang datang ke stasiun. Dia bisa menjadi Hem. Keempat sahabat itu akan bersama lagi jika perasaannya benar. Bergerak dengan keju dan nikmatilah. Kutipan terkenal, ketakutan yang Anda biarkan menumpuk di pikiran Anda, lebih buruk daripada situasi yang sebenarnya ada. Lihat apa yang Anda lakukan salah, tertawakan, ubah, dan lakukan yang lebih baik. Semakin cepat Anda melepaskan keju lama, semakin cepat Anda menemukan keju baru. Hidup terus berjalan, dan kita juga harus. Semakin penting keju Anda bagi Anda, semakin Anda ingin mempertahankannya. Jika kamu tidak berubah, kamu bisa punah. Sekian dan terima kasih.